Oke, selanjutnya nomor 15. Nomor 15 dia ada soal cerita. Pabrik pakaian memproduksi suatu baju melalui 2 tahapan. Nah, tahapan yang pertama dia pemotongan kain menjadi pola. Ada kain jadi pola. Terus kemudian dilanjutkan dengan tahap penjahitan pola menjadi baju. Jadi ada 2 tahapan ya, kita bisa gambarkan. Ini ada kain. Di sini ada pola. Dan di sini ada baju. Banyak item pola bergantung kain yang tersedia mengikuti fungsi Fx. Jadi banyaknya pola bergantung pada kain. Berarti dari kain ke pola dia menggunakan fungsi F. Oke, terus banyak baju yang diproduksi bergantung pada pola yang dihasilkan. Berarti pola ke baju kita menggunakan fungsi G. Nah, terus tadi kainnya kita sebut sebagai X. Jadi kain ke pola nanti ada Fx. Terus pola ke baju nanti ada G dalam kurung Fx. Nah, yang ditanyakan apa? Jika tersedia kain 100 meter persegi untuk membuat pola, banyak baju yang dihasilkan adalah, berarti kainnya sudah ada, kita mau cari banyak bajunya. Sehingga dia dari X ke G Fx. Di sini ada Fx ya. Nah, berarti kita mau mencari fungsi GOF-nya. Karena X-nya sudah diketahui 100, X sama dengan 100, berarti kita langsung masukkan aja nilainya. GOF 100. Nah, di sini diperoleh G dalam kurung F 100. Fx-nya tadi berapa? Fx-nya tadi ada 2x min 5. Berarti ada G dalam kurung 2 kali 100 dikurangi dengan 5. Nanti diperoleh G dalam kurung 200 dikurangi 5, 195. Oke, kita masukkan ke dalam fungsi G. Fungsi G-nya tadi ada 2/5x. Berarti 2/5 dikali 195 nanti dikurangi dengan 4. Ini coret. Diperoleh 39. 39 kali 2. 78 dikurangi 4. Berarti nanti diperoleh 74 baju yang dihasilkan. Oke, terus selanjutnya nomor 16. Nomor 16, dia ada pabrik memproduksi barang jadi dengan barang jadi mengikuti suatu fungsi. X-nya dia barang setengah jadi. Nah, ini ada barang jadi. Sebelum jadi barang jadi, dia jadi barang setengah jadi dulu. Kita bisa gambarkan, kalau fungsi komposisi dia selalu ada 3 himpunan. Barang jadi otomatis dia selalu yang terakhir ya. Ini barang jadi, ini setengah jadi, terus yang berikutnya ini barang setengah jadi. Adapun banyak bahan setengah jadi yang diperoleh tergantung lama waktu. Nah, ini berarti lama waktunya. Lama waktunya ada X. Adapun banyaknya bahan setengah jadi yang diperoleh bergantung lama waktu. Nah, ini ada lama waktu yang dirumuskan dengan X sama dengan GT. T-nya dalam jam. Jadi ini nanti ada lama waktunya T. Di sini ada T. Lama waktu ke barang setengah jadi dia menggunakan fungsi G. Disebut sebagai GT. Nah, GT ini nanti kita sama dengan kan X-nya. X sama dengan GT. Terus barang setengah jadi ke barang jadi berarti nanti ada fungsi F. Fungsi Fx. Atau fungsi F dalam kurung GT. Nah, GT-nya tadi kan X. Jadi ini fungsi Fx. Yang ditanyakan apa? Yang pertama, rumus fungsi barang jadi. Yang ditanyakan adalah rumus fungsi barang jadinya.
Jadi barang jadi terhadap waktu kerja. Jadi waktu ke barang jadi. Ini ada fungsi G, ada fungsi F. Berarti ada F dalam kurung GT. Atau ini nanti ada F, O, G. T. Nah, ini dia. FOG. Kita jabarkan FOGT. FOGT berarti F dalam kurung GT. GT-nya apa tadi? F 2T min 3. Oke, Fx-nya ada ini ya. X kuadrat min 2X min 3. Berarti tinggal kita masukkan. 2T min 3 dikuadratkan min 2 kali 2T min 3 min 3. Jadi berapa nih? Ini jadi 4T kuadrat min 6 12T plus 9. Terus ada min 4T plus 6 min 3. Ini ada 4T kuadrat min 12T min 4T berarti jadi min 16T. Terus ada 9, 6 min 3. Jadi nanti diperoleh plus 12. Nah, ini dia fungsi FOGT. Terus itu tadi yang bagian A. Kalau kita mau cari bagian B, banyak barang jadi yang dihasilkan apabila waktu kerjanya 5 jam. Jadi ini sebagai T-nya. Kita bisa masukkan ke fungsi FOG yang barusan kita dapat, atau bisa juga kita manual masukinnya satu-satu. FOGT, ketika ada F dalam kurung GT. T-nya kita ganti dengan 5, FG 5. F GT-nya 2T min 3. Berarti ada 2 dikali 5 min 3. Nanti diperoleh F 10 min 3, 7. Masukkan ke fungsi F. Berarti ada 7 kuadrat min 2 kali 7 min 3. Nanti diperoleh 49 min 14 min 3. Nah, ini nanti hasilnya adalah 32. Nah, barang jadinya ada 32. Inilah nilai FOG 5. Ini untuk selanjutnya nomor 17. Ini sudah mulai terkuno. 1/18. Ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Berarti ada 19/18 pi radian. Sama dengan berapa derajat? Kita mau ubah radian ke derajat. Tinggal kita kalikan aja dengan 180 per pi. Berapa tadi? 19/18 pi. Coret-coret, ini coret-coret. 1 berarti sama dengan 90 derajat. 190 derajat gitu ya. Nah, gimana kalau kebalikannya? Kita mau ubah dari derajat ke radian. Derajatnya misal tadi 190 derajat. Kalau kita mau ubah ke radian, berarti kita kalikan dengan pi per 180 derajat. Nah, ini nolnya tinggal kita coret, berarti 19/18 pi. Oke, balik lagi ya nanti ke soalnya. Jadi 1/18 pi radian satuannya. Oke, nomor selanjutnya 18. 3/4 putaran dia berapa derajat dan berapa radian. Kita mau ubah ke derajat dulu. 3/4 putaran dalam derajat. Berarti satu putaran dalam derajat dia sama dengan 360. Tinggal kita kalikan aja dengan 360 derajat. Ini coret 90 derajat kali 3
jadi 270 derajat. Terus sekarang mau kita ubah ke radian. 3/4 putaran. Kita mau ubah ke radian. 1 putaran dalam radian. Berarti dia ada 2 pi rad. Ini coret dapat 2. Berarti 3/2 pi radian. Bisa juga dituliskan 3 pi/2 radian. Oke. Selanjutnya nomor 19. Kalau ini ada posisi radian, sinnya dalam radian semua ya, kita ubah dulu. Kita bisa langsung kalikan aja sin 1/2 dikalikan dengan 180. Terus ada sin 1/3 dikali 180. Ini ada sin 1/6 kita kalikan dengan 180. Coret-coret 9, coret-coret 6, coret-coret 3. Berarti kita mau mencari sin 90 dikalikan dengan sin 60 dikalikan dengan sin 30 derajat. Nah, gimana kalau belum hafal? Belum hafal, kita buat tabel aja. Theta, di sini ada sin theta, di sini lagi ada cos theta. Ini ada 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90. Nah, tinggal kita masukkan. Yang pertama kita mulai sin. Sin kita mulai dari setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Cos berarti kita mulai dari setengah akar 4 sampai setengah akar 0. 3, setengah akar 2, setengah akar 1, dan setengah akar 0. Oke, kita masukkan nih sin 90 berarti dia setengah akar 4. Sin 60 dia ada setengah akar 3. Sin 30 dia ada setengah akar 1. Ini coret 1 ya. Berarti diperoleh setengah kali setengah, ini ada 4, ini ada akar 3. Atau bisa kita tuliskan 1/4 akar 3 aja. Oke, sekarang nomor 20. Sin 30 tadi nilainya setengah akar 1, berarti kita bisa tuliskan setengah aja. Cos 60 berarti setengah akar 1 juga, berarti ini setengah dikurangi dengan cos 30. Cos 30 setengah akar 3, setengah akar 3. Sin 60 dia setengah akar 3 juga. Setengah akar 3. Oke, kita sederhanakan. Ini ada 1/4 dikurangi akar 3 kali akar 3. Akar 9 berarti dia jadi 3/4. Yap. Penyebutnya udah sama, berarti tinggal min 2/4. Kita sederhanakan jadi min setengah. Nah, ini dia nilainya. Ya, jangan lupa untuk tabelnya. Kalau misal kalian belum hafal sudut istimewa. Terus nomor 21. Sin 585 derajat. Nah, kalau ini karena sin 585 kan berarti udah 1 putaran lebih. Oke, kita ubah dulu nih. Sin 585 derajat berarti dia itu sama juga dengan sin. 1 putarannya kan 360 ya. 360 derajat ditambah dengan sisanya berapa? Dia ada 225. Oke, kalau dijumlah dia jadi 585 lagi ya. Nah, karena ini udah 1 putaran berarti kan nanti balik lagi ke 0. Jadi kita bisa tuliskan aja dia sama dengan sin 225. Tinggal kita cari 225 ini dia di kuadran berapa? Masih ingat gak kuadran? Di bidang kartesius kita bagi menjadi 4. Ini ada 0, 90, 180, 270, dan ini 0 kembali lagi ke 360 derajat. Ini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3,
kuadran 4. Berarti 225 dia ada di 180 sampai 270. Nah, ini dia. Berarti kita bisa tuliskan sin 180 tambah berapa ini? 225 berarti 180 tambah dengan 45 derajat. Sekitar di sini ada 45 derajat. Nah, kalau udah kayak gini berarti kita bisa tuliskan sin 45 derajat. Tinggal kita cari nilai sin 45, tapi dia ingat dia ada di kuadran 3. Nah, nilai sin konstan di tiap kuadran dia akan berbeda. Untuk yang pertama, sin konstan dia bernilai positif. Terus, atau bisa juga kita sebut all. All itu semuanya. Sin konstan semuanya akan bernilai positif. Di kuadran 2 hanya sin yang bernilai positif. Di kuadran 3 hanya tan yang positif. Terus di kuadran 4 hanya ada cos yang positif saja. Sin untuk yang di kuadran 2 ketika sinnya itu positif berarti cos dan tannya dia negatif. Yang lainnya dia negatif juga. Nah, karena di kuadran 3 itu hanya tan yang positif, otomatis sin 45 ini dia akan ada di kuadran 3 nih. Di kuadran 3 ini berarti dia itu nilai sinnya negatif. Sin 45 tadi nilainya berapa? Dia nilainya setengah akar 2. Nah, ini dia nilai sin 45 di kuadran 3. Ada negatif setengah akar 2. Jadi jangan lupa letak kuadrannya juga akan berpengaruh pada nilai trigono. Oke, nama selanjutnya.